Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua takmir Masjid Nurul Huda beserta seluruh jajaran pengurus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di Masjid Nurul Huda ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji bersama. Semoga salat yang baru saja kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam moga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian Ahad pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia datang ke muka bumi ini tanpa membawa sesuatu. Thumma yas'a wara'a kulli syai'. Lalu dengan berbagai macam fasilitas kenikmatan yang Allah berikan, akhirnya mengejar segala sesuatu. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita betapa lemahnya manusia. Pada saat manusia ini dilahirkan ke muka bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian semua dari perut ibu kalian masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia lahir ke muka bumi ini, datang ke muka bumi ini tanpa membawa sesuatu. Lemah, sangat bergantung kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Keinginan apapun kemudian hanya bisa diutarakan dengan menangis. Thumma yas'a wara'a kulli syai'. Kemudian dengan fasilitas wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati nurani. Ini menjadi modal. Modal yas'a wara'a kulli syai', untuk mengejar segala sesuatu yang ada di belakangnya. Maka manusia ini dalam proses mengejar ini berbeda-beda. Sama-sama di usia 30 tahun, lulusan sekolah yang sama, gurunya sama, tapi cara mengejar sesuatu niku berbeda. Betul Pak nggih? Sedu wonten ingkang rawuh niki napa profesine sami?
benten, beda. Ya. Wa yatruku kullasyai', ketika sudah dikejar sedemikian rupa ditinggalkan wa yadhhabu bila syai', kemudian manusia ini akan pergi tanpa membawa sesuatu lagi. Wa yuhasabu ala kulli syai', dan dia akan dihisab dengan segala sesuatu yang telah dikerjakan di muka bumi ini. Oleh karenanya kita sebagai orang Islam ini kemudian selain bersemangat memiliki harapan dan cita-cita untuk mengejar apa yang kita butuhkan dan kita inginkan, maka jangan pernah lupa di situ ada selalu pertanggungjawaban dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang singkat ini mohon izin menyampaikan hadis arba'in, al-hadis al-khamis wal ishrun. Hadis yang ke-25 an Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ada serombongan orang miskin. Di sana nasan itu maknanya adalah sahabat Nabi, wa fi nuskhatin ananas ay jamaah, wa fi riwayatin Bukhari annahu min fuqara'il muhajirin. Jadi ada sekumpulan orang fakir dari kalangan muhajirin. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," ya. Ini atau menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur." Ya. Ahlud duthur di sini maknanya adalah rajulun dzu al amwal al katsirah. Jadi orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini menyampaikan kepada Rasulullah, menceritakan bahwa ada rombongan orang-orang kaya, kira-kira begitu, ada golongan orang-orang kaya, ya, zahaba bil ujur, mereka datang dengan berbagai macam keutamaan kepada Allah dalam hal ibadah. Nah, kemudian di sisi yang lain, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, kira-kira begitu. Mereka itu golongan orang-orang kaya ya Rasul. Mereka sholat itu sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersedekah, nah ini bifuduli amwalihim, ini yang tidak bisa kami tandingi. Intinya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini mengeluh kepada Rasulullah, kok sampai ada ketimpangan, kok enak jadi orang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Lalu apa yang bisa mengangkat ibadah kami yang bisa sejajar dengan golongan orang-orang ahlud duthur yang memiliki harta benda yang banyak? Oh, Rasulullah menangkap kegelisahan di wajah orang-orang miskin ini, ahlul fuqara'ul muhajirin. Nah, akhirnya Rasulullah kemudian memberikan kabar gembira dengan menyampaikan qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, kan begitu. Apakah engkau mengira bahwa Allah itu kemudian membatasi cara kamu bersedekah? Maknanya Rasulullah ingin membuka mindset para sahabat bahwa yang dinamakan sedekah itu bukan hanya sekedar materi. Nah, kira-kira begitu.
Kira-kira kalau ada orang susah, panik, gelisah, menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah seperti itu, jadi seneng nama mboten, Pak? Jadi semangat nama mboten kira-kira? Bahwa yang selama ini dikira orang miskin itu tidak bisa bersedekah karena terbatasi dengan materi, maka Rasulullah kemudian menyampaikan, awalaisa, apakah kamu mengira qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, ada batasan-batasan ketika kamu itu hendak bersedekah. Nah, ini yang menarik, Pak. Matan hadisnya begini, inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Insyaallah, ketahuilah wahai sahabat, bahwa dalam setiap tasbih kalian itu adalah sedekah. Pripun Pak bacaan tasbih? Subhanallah. Maknanya Maha suci Allah, subhanallah. Maka ini jadi tuntunan. Ini jadi tuntunan. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir itu berarti Allahu Akbar, itu juga bernama sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan pada setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Maka ini adalah dalil yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Setelah menunaikan ibadah sholat itu langsung tidak boleh cepat-cepat pulang ya. Minimal Pak, minimal itu membaca tasbih, tahmid, takbir. Sampun diamalaken? Nggih. Cepet-cepetan napa pripun? Dihayati nggih Pak nggih? Masyaallah. Ya, metodenya banyak. Bagi bapak-bapak yang merasa kesulitan menghafal ini dapat berapa, ada bantuan alat. Alatnya juga macam-macam. Ya. Maka saking termindsetnya ini menjadi sebuah zikir, maka benda yang dipakai pun disebut. Halo. Benda yang dipakai itu namanya tasbih. Itu yang apa saja nih tasbih itu? Subhanallah. Loh, sampai kemudian apa, alat yang dipakai itu namanya jenengan nek tumbas niku namanya apa? Tumbas napa? Mosok tumbas niku ngoten. Pak, tumbas niku Bu, tumbas niko Pak. Napa niko niku? Namanya tasbih. Jadi bagi bapak-bapak yang merasa kesulitan menghitung ini dapat berapa, karena masruknya adalah 33, ini jangan-jangan ngitung balak-balik. Piro iki mau? 10 apa 12? 10 apa 15? Ini betul mari-mari ini. Ya. Sekarang ada alat bantu lagi dengan apa Pak? Cetikan. Nggih, mboten ngitung pun. Mboten niki kantun ningali angka digital. Nggih. Nek mboten ketinggal angka digitale nggih pakai tasbih mawon. Nek jenengan tasih awas, hafalannya kuat, dinamel jari. Masya Allah, metode jari pun beda-beda Pak nggih. Jenengan punya cara masing-masing nggih dalam berzikir niku. Enten sing niki dipingaken 6. Karena ini 5 jari, itu kalikan 6. Ada yang menggunakan 2 tangannya, oh berarti ini 10 kali 3 tambah 3. Metodenya macam-macam. Enten sing damel ros-rosane jari-jari niki. Ros-rosane jari niki 3. Ya 3 kali 5 15 kali 2 tambah asal lama mboten? Boleh. Terserah jenengan, wong niku metode. Namel benik sakit apa?
Mosok jenengan zikir ngitung benik. Ya Allah. Ya jadi yang efektif adalah pakai jari, pakai tasbih, atau pakai alat bantu tadi. Terserah jenengan. Mboten dihitung lho, mboten napa-napa. Dibatin mboten namel jari. Sing penting jumlahnya pas. Nggih, metodenya macam-macam, Pak. Nek ngomong metode ngoten nggih. Mboten kepanggih. Soalnya satu sama lain punya metode sendiri-sendiri. Nggih. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu adalah pripun bacaan tahlil Bapak Ibu? La ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Napa maknanya? Napa? Tidak ada zat yang berhak. Nah, ditambah ingatan. Tidak ada zat yang berhak, ditambah ingatan, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dalam keadaan nazak niku tuntunane napa? Tahlil la ilaha illallah. Nggih. Bapak-bapak sering tahlilan nih. Tahlil sama tahlilan beda. Tahlil itu yang disyariatkan kemudian membaca tahlil dalam dunia, la ilaha illallah. Diulang Pak, ada tasbih subhanallah, ada tahmid alhamdulillah, ada takbir Allahu akbar, tambahi la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul. Jadi itu bentuk-bentuk sedekah dalam rangka menumbuhkan semangatnya sinten? Fuqaraul muhajirin. Jadi pun talah tiang golongan fuqara muhajirin itu kalau disuruh bersaing dengan harta ampun bahasanya pun ampun kula niki minggir mawon. Tapi kami juga ingin semangat ya Rasul bersedekah, caranya bagaimana? Nah ini akhirnya ditunjukkan sama Rasulullah. Kemudian dilanjutkan wa amrun bil ma'ruf sedekah. Menyeru kepada yang ma'ruf itu juga disebut dengan sedekah. Masya Allah Bapak Ibu. Seumur hidup sudah sering nggih Pak nggih menyuruh kepada kebaikan kepada orang lain? Nggih. Minimal untuk keluarga kita Pak, ngapunten. Kalau belum luas jaringan dakwahnya, itu bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Ada anak kita di rumah makan sambil berdiri, tergerak gak hati kita untuk memberikan informasi dan dakwah kepada dirinya bahwa Rasulullah itu kalau makan minum sambil duduk. Dia kemudian enak-enakan makanya sambil menggunakan tangan kiri. Nah itu diingatkan juga. Kalau kemudian praktek-praktek amaliyah kita ini seperti Rasulullah di rumah, itu Masya Allah, ini akan menjadi indikasi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Belum keluar rumah dulu, yang di dalam rumah diselesaikan, yang di dalam rumah diselesaikan. Sebab tanggung jawab para pemimpin rumah tangga itu adalah keluarga. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu redaksi ayatnya jelas bahwa kepala rumah tangga itu diminta untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Di situ tidak ada tetangganya, tidak ada temannya, nggih. Maknanya adalah dituntaskan dirinya dulu, kemudian dituntaskan keluarganya.
tentang aurat misalkan. Apakah masih ada dalam keluarga kita ini yang masih belum istiqomah dan konsisten menutup aurat? Jangan-jangan anak-anak kita yang sudah remaja, yang perempuan keluar rumah tanpa menggunakan, atau bahkan istri kita misalkan, na'udzubillah. Nah ini kemudian menjadi ladang dakwah untuk kita dari aspek yang paling dekat dengan diri kita, yang kita setiap hari bermuamalah dengannya. Nah maka dengan itulah kemudian kita memiliki medan dakwah, ladang dakwah yang bernama keluarga. Nggih pun tuntas nggih Pak nggih keluargane nggih. Halo? Nggih, masyaallah. Dipastekaken kiambak-kiambak. Nek dereng berarti niku tantangan, ngoten nggih? Tantangan, diupayakan. Kalau sudah diupayakan kok tetap belum bisa, maka mastata'tu, semampu saya. Nah, menyeru kepada kebaikan ini diberikan motivasi oleh Rasulullah. Man dalla ala khairin, rawahu Muslim ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukan kebaikan. Masya Allah, indah sekali Pak Islam. Ajak-ajak sholat, ayo mas sholat. Masya Allah. Bapak-bapak pernah waktu jamaah ke masjid sini Nurul Huda lihat tetangga masih duduk-duduk Pak? Kan tidak selalu rumahnya dekat masjid. Yang paling dekat sinten? Ustadzuddin, Ustadz Sahali, Pak Sawal, ini paling dekat. Nah itu masjid mboten tola-tole, lurus mawon. Iku mesti nyampe. Kali merem niku nyampe. Leres mboten? Bagi bapak-bapak yang rumahnya tidak dekat dengan masjid, tentu melewati banyak rumah. Ya kira-kira yang jenengan lewati niku agamane napa ngeten-ngeten? Halo? Islam. Kepireng sholat niku azan niku jekekal ngadeg jumeneng napa tetep santai. Nah, niku pemandangan ngoten niku jenengan tinggalipun pinten tahun? Halo. Ada ndak upaya untuk kita menghampirinya ngoten? Karep-karepe. Nggih. Nah, bisa jadi Pak, bisa jadi dengan kita tawari untuk ikut sholat berjamaah mau. Nah, Masya Allah. Bisa jadi tidak punya sarung, katoan mawon nggih, diparingi sarung. Ayo Mas, masjid iki sarunge, Masya Allah. Saged Pak ngoten? Saged Pak ngoten? Sekarep-karepmu. Bangun, bang ini sing penting aku sholat. Ngoten nih kadang-kadang. Ya minimal diajak riyen. Angel ya, angel. Waduh. Kalau Rasulullah itu mindsetnya angel-angel ngoten bisa kira-kira Islam itu nyebar ta mboten ya. Bahkan dulu Rasulullah itu yang dihadapi bukan orang Islam. Nggih, kafir Quraisy. Kula lan panjenengan sedaya niki mboten enten apa-apane, Pak. Dakwasane iki niku eco. Leres? Ngaos ngeten iki asine nyala. Ngin rada awan titik diparingi jajan. Loh, kurang nopo niku? Tempatnya nggih padang. Masya Allah, kirang nopo? Masjid nggih syarat-arat. Perumahan itu dua blok enten fasume masjide. Teng kampung nggih ngoten. Sampai teng tulangan niku enten musala niku depan ngeten iki. Masya Allah, saking kathah wong Islam iki. Mriki pun dibangun musala nggih. Kira-kira jarak 2-3 rumah enten musala malih. Lho ngoten niku yo napa salate? Kalau kadang-kadang nggih ngumun. Masya Allah. Saking kathah wong Islam berarti.
Teng perumahan Sidokari Indah niki tiyang Islame kuat awak nggih. Kula tingali masjidnya nggih kuat ageng-ageng masyaallah. Awal kula mriki niku kudanan, Pak. Awal kula mriki niku kudanan mboten Semerap Nurul Huda. Kesasar teng pundi-pundi masjidnya, masyaallah. Lah saking kriyan teng mriki, lah tebe ya. Masyaallah. Jadi semangat untuk fastabiqul khairat, mengajak orang lain kepada ma'ruf itu penting, Pak. Kita tidak boleh selesai dengan diri kita sendiri. Anggite sing mlebet swarga jenengan ki ambek purun ki ambekan. Terus jenengan dada-dada teng yogane jenengan dada wis karep-karepmu dulin-dulino apa tak ngaji, apa tak salat wis kono dulino turu-turu ngoten. Ngoten? Boten angsal. Oleh karenanya nih, Masya Allah, Pak Samsul rawuh kali putra tercinta, hebat, estu, istiqomah, nek saged bulan ngajeng jenengan rawuh kali mantu, saged saweret ayo salat. Allah. Jadi kemudian dalam hadis itu dikatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan tertentu meskipun hanya menyingkirkan batu dari jalan atau sekedar melemparkan senyuman kepada wajah saudara kita. Masya Allah, itu jenis kebaikan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menyeru kepada kebaikan itu penting. Meskipun kadang saya kan bukan ustadz, loh, ngapunten, saya kan bukan kiai, loh. Apa hadisnya? Dalilnya, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Itu khitabnya, objeknya. Ini kenapa nggih kados kiai? Mboten, ustadz mawon, mboten. Seluruh umat Islam. Setelah ngaji kita tahu bahwa masuk masjid itu kaki kanan dulu, kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Nah, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, luar biasa. Ini. Kemudian Rasul lanjutkan, wa nahyun an munkarin shadaqatan. Masya Allah. Mencegah kepada kemungkaran itu juga sebuah sedekah. Berat mana, Pak, menyuruh kebaikan atau mencegah kemungkaran? Halo Pak, mana yang lebih berat, menyuruh kepada yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar? Budi? Sama. Tapi kalau mau ditimbang itu berat mana? Mencegah. Menyuruh kepada yang ma'ruf resikonya tidak mau ikut. Mencegah yang mungkar resikonya pernah mencegah kemungkaran, Pak? Pak, pernah melihat kemungkaran? Pernah. Setelah melihat kemungkaran diapakan? Dilihat saja. Ditontok mawon. Bagaimana redaksinya? Bagaimana tuntunan Islam itu? Ini juga ada dalam hadis. Riwayat Muslim, man ro'a minkum mungkaron. Masya Allah. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah, cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Ketika tidak sanggup dicegah dengan tangannya, maka turunkan, cegahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Ketika tidak sanggup lagi mencegah dengan lisan kita, turunkan lagi, ingkari itu dengan hati. Apa kata Rasul? Wa huwa ad'aful iman. Mencegah dengan hati itu
itu langsung disebut Rasul at'aful iman, yang paling rendah. Jenengan numpak sepeda naik mobil manual, ini kalau mau langsung gigi 3 Pak. Halo, naik jalan langsung gigi 3 apa setunggal rien? Dilalui dulu 1, terus 2, baru turun-turun setelu wae. Belum apa-apa langsung 3. Tapi memang harus diukur Pak, harus diukur. Paling tidak, makanya kalau era tahun 90-an Pak, mohon maaf, tentang perjudian. Dulu orang judi, ya, kalau kita masih di kampung, tahun 910 sudah banyak perumahan Pak, ngapunten. Masih sedikit nggih? Tahun 90-an banyak kampungnya daripada perumahan. Sekarang saya nggak tahu datanya. Di Sidoarjo niki kuwatah nggih perumahan niki. Nggih. Dulu orang judi itu biasanya nggih, itu ngetemnya di pos Kambling. Nggih, mesti dulu Pak. Itu. Ketika kita tahu itu, mencegah apa tumut nimbrung ring. Masya Allah Pak. Jadi kita ada upaya untuk wanahyu anil munkar dengan semampu kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kemudian kita lihat di depan mata kita, jika itu sebuah kemungkaran, paling tidak ada upaya untuk merubahnya dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau dengan tangan itu maknanya ya diubah, atau dengan makna yang lain dengan hukum dan sebagainya. Jika tidak dinasehati, jika tidak mampu lagi didoakan semoga kemungkarannya hilang gitu. Nah, seneng Pak tambahan. Jadi golongan fuqaraul muhajirin ini tambah seneng. Waduh, ternyata sedekah itu luas katanya. Ternyata sedekah itu luas. Nah, dilanjutkan, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Wah, ini wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wa fi bud'i ahadikum itu maknanya adalah menggauli pasangan itu juga sedekah. Berhubungan dengan suami istri itu namanya juga sedekah. Lu sampai kemudian terkejut sahabat. Ya Rasulullah, kira-kira begitu. Apakah iya ada seseorang di antara kami yang mendatangi istrinya dengan syahwatnya itu disebut dengan sedekah pahala, mendapatkan pahala? Nah, coba kita lihat bagaimana jawaban Rasulullah. Qala, Rasul menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Masyaallah. Ketika ada sahabat yang kemudian masih meragukan bahwa menggauli istri ataupun suaminya itu adalah sedekah, maka Rasul langsung tidak menjawabnya dengan kata-kata iya dan tidak, tapi memberikan permisalan. Ya. Ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Loh, Masya Allah, Rasulullah Pak, retorikanya itu dahsyat, kalimat-kalimat diksinya itu Masya Allah indah sekali. Apakah engkau, bagaimana pendapatmu, law wada'aha fi haramin, ketika syahwat itu diletakkan pada yang haram, akana alaihi wizrun, apakah ada balasan atas keharamannya? Ya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ketika syahwat itu ditempatkan di tempat yang halal, kata Rasul, maka itu akan mendapatkan pahala. Loh, Masya Allah. Ini opsi Pak. Ini adalah opsi di mana kemudian ternyata sedekah itu dibentangkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi fuqaraul muhajirin yang tadi merasa kesulitan bisa bersedekah dengan al-amwal, dengan harta benda yang dimilikinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ketika pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh fuqaraul muhajirin, ternyata orang yang kaya tadi itu juga mendengar.
Kira-kira begitu. Lawang ini kepingin orang kaya itu ditandingi bahasanya. Ternyata ketika Rasulullah menjelaskan per item tadi itu, orang kaya ini juga mendengar dan lantas melaksanakannya juga. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian Rasul menyatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada ahlud duthur. Selain mereka itu semangat untuk bersedekah dengan harta benda, ada kemudian ada penjelasan ini, mereka juga semangat dengan zikir-zikir mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang capaian dalam hidup kita ini satu sama lain itu beda-beda, Pak ya. Satu sama lain itu berbeda-beda. Ada yang bersedekah dengan uang 100.000 itu ringan, sepakat? Sepakat? Bahkan saya pernah mendengar satu cerita nyata di lapangan, ada sebuah masjid yang kemudian istilahnya membutuhkan karpet di masjid itu. Di total kebutuhannya ada kira-kira 300 juta. Ngoten niku Pak, ngapunten. Ada satu orang itu yang kemudian menutup karpet itu, kebutuhan itu. Di angka berapa, Pak? Masya Allah. Dan saya yakin di antara bapak-bapak ini juga ada yang seperti itu. Tapi kan tidak semua orang itu memiliki kemampuan seperti itu. Kadang-kadang ajenge infak arto warna biru mawon nggih maju mundur, biru diturunkan grite malih ijo ae wis nggih. Kajenge mbetek sing ijo niku nggih rada abot. Bismillah, sing penting ikhlas. Cukup sing abu-abu. Ngono kok gak sida pisan ya, Pak. Mudun malih grite. Napa? Kuning. Kuning katanya dibetek katanya nggih abot ya. Ternyata sing gampang, sing gamoh betekane warna ijo. Pinten niku, Pak? Nggih. Koyok 20.000 tapi niku 2. Ngaten ya. Banyak orang tertipu niku. Antara 2.000 dan 20.000. Tumbas permen disusui 19.000, tumbasnya 4.000, susui 19.000, didelok maneh kare dodol lho 2.000. Nah, maka ini kita hargai, Pak. Dan Islam itu sangat indah. Sekali lagi, Islam sangatlah indah. Maka Islam itu agama yang tidak menyulitkan. Benar jika dikatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Masyaallah. Al-yauma ini kata Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Setelah Allah mengutus 24 nabi dan rasul, yang diberikan kitab berapa nabi, Pak? 4. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Gitu nggih. Ini yang berkitab. Rasul yang mukjizatnya adalah kitab. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini, maka Allah turunkan mukjizat bernama Al-Qur'anul Karim. Tidak menghapus agama sebelumnya, tapi menyempurnakan. Maka kalimatnya adalah Al-yauma akmaltu, telah kusempurnakan hari ini bagimu agamamu. Sempurna pun. Allah tidak menghapus, mohon maaf. Karena seluruh muatan-muatan isi Zabur, Taurat, Injil itu diringkes, ditarik di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka jelas redaksi ayatnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Maknanya nikmat itu berupa Al-Qur'an, sempurna. Padahal prosesnya ngapunten, Quran itu seakan-akan tidak terkumpulkan menjadi satu mushaf. Karena turunnya Al-Qur'an itu berangsur, tidak langsung plek dugi langit. Nggih Pak nggih. Bagaimana Rasulullah
menerima wahyu, dipanggillah sahabat, disampaikan langsung dihafal. Sekali waktu kemudian dicatat oleh Zaid bin Thabit. Lalu pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak para hufazul Quran itu yang terbunuh di medan tempur. Akhirnya ada inisiatif untuk mengumpulkan mushaf-mushaf itu. Pada pemerintahnya Umar bin Khattab dilengkapi. Pada pemerintahnya Utsman bin Affan jadilah mushaf Al-Quran. Masya Allah. Makanya sekarang yang paling banyak adalah mushaf Utsmani. Karena memang Quran itu terkumpul, terbukukan dengan bagus di masa periodenya Khalifah Utsman bin Affan, diikuti dengan ilmu tajwid yang dikarang oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali itu. Masya Allah. Sekarang kita tinggal baca dan mengamalkan dan menghafalkan. Waraditu lakumul Islam madinah. Jelas Pak matanya, ayatnya. Aku ini ridho, kata Allah, Islam menjadi agama. Kalau kemudian risalah Islamiyah ini datang di tengah-tengah kita dengan nyaman, dengan aman, dengan tentram, maka Islam akan menjadi rahmatan. Sekali lagi, Islam menjadi rahmatan lil alamin. Maka tugas kita itu adalah melanjutkan dakwah sebetulnya. Dakwah kalau dalam quote-quote itu tidak memukul tapi merangkul. Mboten nggih Pak nggih? Jadi dakwah itu tidak memukul tapi merangkul. Jenengan kalau dakwahnya bagus, Masya Allah. Saya punya teman Pak. Saya punya teman di Surabaya, adik kelas saya di pondok. Profesinya itu punya warung kopi Pak. Punya 8 warung kopi, Masya Allah. Gede Pak warung kopi ini Pak nggih. Itu setiap hari Rabu warung kopi itu tutup. Nah, saya ulang, punya 8 cabang warung kopi. Setiap hari Rabu warung kopinya tutup pada maghrib. Kenapa Pak? Ngapain Pak? Dimulai dari sholat maghrib berjamaah, tadarus Quran berjamaah. Karena yang punya warung kopi dari pondok itu ngaji Pak. Punya berapa karyawan. Nah, setelah ngaji diparingi makan malam. Setelah dikasih makan malam sekalian bayarannya itu diberikan tiap pekan. Dikasih bonus. Remen apa mboten ngoten niku? Ajeb istiqomah ngaos napa mboten akhirnya? Masya Allah. Saya juga pernah melihat tayangan televisi salah satu pengusaha sukses muda di daerah Tulungagung itu membuat alat pemotong waktu itu padi kalau nggak salah. Itu punya banyak karyawan. Itu mewajibkan, ya bahasanya kalau Islam itu sudah mewajibkan sholat, tapi bagi aturan dalam perusahaannya, setiap kali mendengar azan itu 5 menit sebelumnya break. Ngoten Pak. Maka ini kesempatan bagi bapak-bapak ngapunten yang punya karyawan, yang punya usaha, disetting sedemikian rupa. Itu al-amru bil ma'rufnya kuat karena sudah tersetting dengan sistem pekerjaan. Ini Masya Allah. Oleh karenanya mari kita banyak bersyukur bahwa capaian kita dalam kehidupan ini berbeda-beda, tapi cara Allah memberikan peluang untuk kita bersedekah, beramal soleh ini sangatlah luas. Dan yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, manusia itu berproses. Sekali lagi, manusia itu berproses. Coba sadar atau tidak, kita sehari itu 17 kali itu minta hidayah kepada Allah. Kapan kita minta hidayah Pak? Saat sholat. Waktu baca apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang itu. Kita minta terus loh Pak. Kenapa kita minta terus? Ini kadang-kadang dalam proses itu kadang kita ke bawah yang baik, kadang kita ke bawah yang buruk. Maka semoga lingkaran kita ini lingkaran yang baik-baik semuanya. Amin. Di rumahnya orang yang solih-solihah semuanya. Amin. Masyarakatnya solih-solihah, pekerjaannya solih-solihah.
Masya Allah, itu akan menjadi satu kenikmatan yang sangat indah. Di keluarga ketemu dengan orang yang solih-solihah, di perumahan seperti ini, Masya Allah, solih dan solihah. Di tempat kerja juga demikian. Nanti Allah akan setting, atur sedemikian rupa, nanti mantu-mantunya ya solih-solihah, cucu-cucunya juga solih-solihah. Amin Allahumma amin. Jadi ini penjelasan Rasulullah ini membuat hati fuqaraul muhajirin sekali lagi jadi lapang, jadi indah. Itulah kemudian pentingnya dakwah. Bagaimana orang datang dalam keadaan susah, pulang dalam keadaan, halo Pak, itulah dakwah. Datang dalam keadaan susah, pulang dalam keadaan, jangan terbalik. Dakwah itu datang dalam keadaan gembira, pulang dalam keadaan, lah ini kan repot. Nah, maka dari itu semoga yang sekelumit ini mampu memberikan pencerahan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ulang Pak, konklusinya, kesimpulannya, yang dinamakan sedekah itu tidak hanya uang, tapi tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, al-amru bil ma'ruf itu juga sedekah, wan nahyu 'anil munkar juga sedekah, dan yang paling akhir dalam matan hadis ini berhubungan suami istri meletakkan syahwatnya di tempat yang halal itu juga disebut sedekah. Dari sini apa ada yang perlu kita diskusikan Bapak-bapak? Membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.